Bismillah, Alhamdulillah, murid dan santri juga para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan videonya dengan bagian yang ke-24 dengan judul Aku Ini Siapa? Ini hal yang terpokok dan paling pokok bagi kita sebagai bangsa manusia. Kembali lagi para murid dan santri, juga para pemirsa yang baru mengikuti video guru. Di video sebelum ini sudah 500 lebih video, tolong dipelajari semua sudah aku telah jelaskan di sana semua. Namun video ini memperkuat juga mempertajam juga mengurai dari hal-hal yang belum terurai. Diurai guru dengan mudah sehingga kalian mencapai titik kesadaran, faham, mengerti dan mengetahui apa kita dan tujuan kita apa. Nah, sesuai dengan judul Aku Ini Siapa, diajarkan cara berpikir yang tepat ya. Para pemirsa, setiap manusia itu selalu bingung dalam keadaan dirinya dan selalu bertanya-tanya, aku ini siapa? Siapakah aku ini? Setiap manusia, dan itu terjadi sudah jutaan tahun, setiap manusia pasti bertanya itu. Namun dari kitab-kitab yang beredar dan sampai sekarang yang dikurikulumkan di Indonesia, itu tidak ada mendapat pemahaman yang tepat, dan negara pun tidak ada pendidikan seperti itu, sehingga ada statement dari kitab agama itu pun tidak jelas dari kitab kita yang dari Islam, sehingga manusia itu salah kaprah memahami jati dirinya, memahami hal-hal seperti itu. Maka melalui video ini guru berpesan bagi murid dan santri juga para pemirsa yang mengikuti ilmuku, yang mengikuti ajaranku, ikuti cara berpikir guru ini. Bila kalian tidak mengikuti cara berpikirku, kalian akan terpelosok. Karena sudah aku terangkan bahwa agama yang kalian yakini, kitab yang Anda yakini, tak satu pun manusia yang mengerti. Sehingga kalian berasumsi, berhayal. Ya. Diajarkan cara berpikir yang sangat simpel. Aku ini siapa? Jangan berhayal aku ini Tuhan, aku ini semesta. Itu jangan di situ dulu. Ya. Pahami dulu. Aku ini siapa? Sadarkan bahwa aku hanya sebatas makhluk. Aku di dunia hanya cari makan dan minum. Itu yang pokok. Kalau Anda adik berhayal Anda sebagai khalifah, kita generasi Islam, kita umatnya Nabi Muhammad, kalian terjebak, kalian terpelosok. Dipahamkan melalui video ini. Kita bangsa manusia tidak makan 2 hari, bagaimana? Untuk hidup aja sudah sulit, tenaga pun tidak ada. Maka jangan berhayal yang bukan-bukan. Ada lagi nanti yang saya dekat dengan Tuhan. Tidak makan 2 hari, tenaga tidak ada. Manusia meyakini bahwa semua yang aku jalankan, apa yang aku digerakkan oleh Tuhan, dan pergerakanku adalah digerakkan oleh Allah. Obah musikku diobano Gusti Allah. Jangan hal-hal seperti itu, gila nanti kamu. Apa buktinya? Kalau tidak percaya para murid dan santri, tensi darah manusia, tensi Anda, tensi kita turun. Penglihatanmu sudah tidak normal, dunia ini sudah rusak. Maka jangan berhayal, jangan mengikuti nasihat dalil-dalil orang-orang di luar sana. Kalian terpelosok, kalian tertipu, kalian terjerumus, orang-orang itu terpelosok semua. Sadarkan bahwa kita hanya butuh makan dan minum. Kita hanya makhluk. Satu. Itu yang harus kalian bawahi. Pakai bahasa yang tepat. Siapakah aku ini? Aku ini siapa? Guru memakai bahasa Indonesia dulu. Aku manusia. Caranya begitu dulu. Ya. Tatkala kita punya nilai pribadi, ada. Kita punya status, kita sebagai alam. 3 ya. 3 dijamak menjadi kita adalah manusia. Ini kamu para pemirsa di mana Anda harus paham. Aku manusia.
Jangan berpikir yang hal-hal yang katanya manunggal dengan Tuhan, yang manunggal dengan semesta. Jangan. Terpelosok kalian nanti. Tatkala sadar kita manusia, kita mempunyai namanya kebutuhan. Jangan bicara kewajiban, kebutuhan dulu. Makan dan minum. Memberi kebutuhan di keluarga. Ini sadarkan. Bukan ibadah, kebutuhan manusia, diingatkan. Kebutuhan manusia bukan mencari Tuhan, bukan berburu Tuhan, bukan menyembah Tuhan. Kebutuhan manusia pokok adalah memenuhi kebutuhan hidup, makan dan minum agar dimudahkan. Dipahamkan ya? Yes. Kalau kita sudah mengerti dan kalian para pemirsa sadar bahwa aku hanya manusia. Manusia itu apa sih guru? Nah ini harus lebih paham. Manusia itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu substansinya dari bahasa Jawa. Manusia itu dari bahasa Jawa namanya artinya atau bahasanya dari Jawa itu manungso. Dipahamkan ini, diulas sedikit ya. Manungso. Menungso. Nah, artinya begini para pemirsa. Leluhur kita ribuan tahun itu sudah menyimpulkan. Orang-orang terdahulu sudah menyimpulkan dan membuatlah dan menciptakan suatu bahasa yang mudah, sederhana. Sehingga sebagai manusia sadar mengerti akan dirinya, mengerti siapa aku ini dan aku ini siapa. Setelah ada agama yang tidak jelas itulah kalian terprovokasi, kalian berhayal dan hal-hal itu. Sehingga kalian rusak, hidupmu rusak. Manungso mempunyai makna. Ini dipahami. Manungso. Manunggal. Assalamualaikum sekaing rasa. Apa artinya para pemirsa? Jadi indera manusia itu ngumpul jadi satu. Manusia ini mempunyai namanya rasa. Rasa ini dipecah menjadi beberapa bagian, beberapa elemen. Minimal manusia itu indera kelima harus berfungsi. Kalau di antara ini tidak berfungsi, artinya Anda ini sudah manusia ini yang sudah error. Atau manusia itu yang sudah tidak layak. Pertanyaannya Anda kan paham panca indera. Nah ini pun juga kadang problem bagi para pemirsa. Panca indera, 5 indera tidak ngerti. Belum tentu. Semua manusia ngerti dengan bahasa panca indera ini para pemirsa. Karena guru sudah menganalisa berapa tahun di antara murid, santri, dan tamu ditanya panca indera itu tidak paham. Nah masih ingat para pemirsa, gunakan panca indera. Kalau panca indera itu bekerja maksimal sesuai fungsinya, kita Anda layak disebut sebagai manusia. Satu contoh, kita mempunyai penglihatan. Itu tahu itu milik kita atau bukan. Itu Anda harus tahu. Kita mendengar itu baik atau buruk. Kita makan dan minum itu berasa di sini. Kalau tidak enak kita keluarin. Segala sesuatu itu yang tajam, ini yang berbahaya. Kita punya indera namanya peraba. Hal-hal itu gunakan. Kalau itu tidak Anda gunakan, celaka. Kemarin sempat disinggung oleh guru, indera namanya penciuman. Orang gila itu kalau sudah tidak bisa mendeteksi bahwa sesuatu ini busuk, bahwa nasi ini sudah basi, kalian makan, kalian tidak jadi manusia. Kalian akan berpenyakit. Maka orang-orang terdahulu dari leluhur kita disuruh transparan atau hanya disuruh untuk jujur. Tidak banyak rekayasa. Kalau kita, Anda semua para pemirsa, Anda pandai merekayasa apapun, indramu sudah bekerja mengatakan itu salah. Bila itu kau langgar, artinya kalian rusak, sudah tidak jadi manusia.
Ini sedikit nasihat bagi para pemirsa di luar sana. Gunakan betul-betul tatkala Anda menyadari bahwa kita adalah kumpulan. Tatkala minimal dari 5 indera kita mampu melihat itu bukan milik saya. Jangan. Kalau itu kau langgar, sistem di dalam pikiran Anda rusak, itu menjadi kerusakan semua. Mengarah kepada kesehatan, kepada organ tubuh yang lain, kepada ekonomi, kepada keluarga, kepada bangsa dan negara. Asalnya semua dari situ. Indera yang dirahmati oleh semesta ini tidak Anda gunakan. Melalui video ini guru menyadarkan khususnya murid dan santri juga para pemirsa. Tatkala Anda di situ bisa menggunakan, betul-betul Anda selamat. Hidupmu nyaman, di dunia nyaman. Sudah. Tatkala kita sudah memahami bahwa kita hanya mempergunakan 5 indera aja. Meskipun nanti di video yang lain akan diajarkan oleh guru untuk mengolah indera-indera yang lain. Sadarkan substansi 5 indera ini gunakan sebaik-baik mungkin. Asa dan aso. Gunakan di situ. Udah ya, bahwa manusia dari bahasa Jawa. Manungso manunggale segae ngraos. Kumpulan. Artinya kalian tidak sendiri, kalian itu tunggal satu dan kesatuan. Maka bila dipecah itu nanti ada sifat-sifat yang lain. Ada sedulurmu papat, ada kan pancer, ada sifat-sifat orang tuamu, ada sifat-sifat leluhurmu, ada sifat-sifatnya para dewa di situ. Tapi gunakan 5 itu dulu. Jangan berhayal ya. Nah, ini nasihat yang paling penting. Untuk mengurangi pemikiran yang salah kaprah di dunia, ini Anda pemirsa bahwa kita sadar bahwa kita adalah manusia. Ini yang jadi problem di negara kita. Ini terjadi pemikiran yang salah. Tenaga, energi, pikiran, harta, sawah, ladang. Kalian memburu ingin mencari sesuatu yang tidak jelas. Satu contoh dari video ini disampaikan guru. Tatkala manusia ini sering berdebat, gara-gara kitab diterangkan ada manusia pertama di dunia. Sehingga pikiran manusia ini terobsesi. Kalian ingin tahu manusia yang pertama siapa? Diajarkan cara berpikir para murid dan santri agar kalian tidak terjebak oleh kitab-kitab yang hoak. Tentang Adam dan Hawa sudah diterangkan video guru di video yang lain. Diterangkan cara berpikir. Satu nasihat guru, tatkala kita menyadari manusia, jangan berhayal mencari manusia pertama di dunia. Ya, ini nasihat guru untuk murid dan santri, khususnya juga para pemirsa. Hati-hati kalau ada orang, teman, guru, pendakwa, penceramah, bahwa dia berbicara manusia pertama Nabi Adam. Orang itu dalam kegilaan, orang itu dalam kebodohan, orang itu dalam kesesatan. Bagaimana rasionalnya guru? Satu contoh, kalau ada manusia pertama di dunia, maka cara berpikirnya begini. Kalau manusia pertama diturunkan di dunia, tanyakan. Dia turun itu bayi atau sudah tua? Diajarkan dari video yang lain. Kalau ilustrasi Nabi Adam itu bayi, yang kasih tetek siapa? Kalau diturunkan di hutan, dimakan harimau. Kalau Nabi Adam turun tua sudah berjenggot, kukunya ini panjang. Turun di dunia usianya sudah 300 tahun. Rambutnya sudah panjang. Karena tidak ada yang motong selama 300 tahun. Nah, hal-hal ini khususnya para pemirsa, murid dan santri, jangan mengikuti otak seperti itu. Otak itu ODN, para pemirsa. Diilustrasikan lagi. Kalau ada manusia pertama, satu contoh diturunkan di Pulau Jawa. Apakah dia tahu di pulau-pulau lain ada orang? Tidak akan pernah tahu, para pemirsa. Di belahan negara lain, di sana kalau ada 1000 atau 1 juta orang, yang di Pulau Jawa yang pertama tidak tahu bahwa di sana itu ada manusia. Lah, hal-hal seperti ini yang merusak pikiran di Republik Indonesia. Gara-gara terobsesi katanya Adam dan Hawa, Kadam dan Hawa.
Lantas gimana guru? Maka guru sudah menyimpulkan, guru sudah observasi bahwa kalian dan orang-orang di luar sana, pemimpinmu dan guru-guru itu gila semua. Coba bagaimana? Ada orang pertama katanya 1, 2 dengan istrinya. Lah apakah tahu kalau di Afrika ada orang? Nah kan nggak tahu. Nah, lantas gimana? Maka hati-hati para pemirsa. Nah ini biasanya yang suka menghayal para murid dan santri dan pemirsa. Kadang kita berbahas tentang agama, tentang Quran, ngobrol, tanya. Manusia pertama ini tanya, saling berdebat, saling bersilat. Diajarkan. Kalian meskipun para murid dan santri dan para pemirsa, meskipun ada orang itu tahu bisa menerangkan manusia pertama, dan Anda diterangkan, Anda mengerti. Tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Tidak ada hubungannya dengan ekonomimu. Tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Meskipun itu orang pertama benar bagi sejarah dan apapun. Tidak bisa menyelamatkan kehidupanmu. Lantas gimana solusinya? Biarin meskipun ada orang dari Afrika, dari Arab, dari manapun orang pertama. Biarin sudah. Maka jangan terobsesi. Ini biasanya di lingkungan kita, di negara kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang yang menghayal, ingin mencari, ingin menemukan orang pertama yang di dunia menjadi persilat debatan. Rata-rata satu kaum duafa. Paham para pemirsa? Orang-orang manusia yang menggali ingin tahu manusia pertama dan sering bertanya di sana kemari, mempertanyakan manusia pertama di dunia ini siapa? 1, orang itu derajatnya itu duafa. Apa guru doa? Duafa itu kayak miskin. Derajat miskinia tahu. Orang yang tidak mempunyai skill, orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang valid, ekonominya rusak sehingga otaknya ini berhalusinasi. Hati-hati Anda ketemu orang-orang seperti itu. Itu pengangguran para pemirsa. Orang tidak mempunyai apa-apa. Kalian jangan mengikuti otak seperti itu. Yang ditanyakan hal-hal yang tidak berguna karena kondisi ekonominya rusak, makom derajatnya disebut duafa. Bahasa yang lazim disebut orang dalam kesusahan, ekonomi yang rusak, keluarga yang rusak. Maka di warung bertanya itu, di tempat perkumpulan membahas itu. Kalian tidak dibolehkan, murid dan santri juga para pemirsa, keluar dari organisasi-organisasi seperti itu. Kalian terjerumus. Masa iya, Bu? Iya. Apa tadi? Orang duafa yang ditanya macam-macam. Tidak ada gunanya. Meskipun tahu orang itu pertama. Diingatkan. Lantas gimana? Tidak akan pernah ada yang tahu para pemirsa manusia pertama itu apa dan siapa. Nanti diterangkan di video yang lain. Tapi guru menasihatkan. Kalau ada orang mempertanyakan. Ini orang yang pertama ini turunnya di sini. Tanyakan. Lah di negara lain tidak ada. Tak? Nah itu caranya begitu. Kalau ada masih bertanya itu beri motivasi dia. Hutangmu sudah lunas atau belum? Anak-anakmu sudah kasih makan belum? Itu orang duafa para pemirsa. Dan bagi para pemirsa yang mengikuti nasihatku, kalau Anda sering berpikir itu, kalian terprovokasi otak Anda. Orang itu tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah membantu apapun dengan Anda. Meskipun ada orang pertama di dunia. Dipahami ini semoga betul-betul mampu mencerahkan kalian. Kalian sering berdebat itu. Satu nasihat bagi guru. Bila Anda para pemirsa, bila Anda itu sudah mampu ya, bisa pergi ke ruang angkasa, bisa membuat roket, bisa membuat alat-alat yang canggih, bisa sampai di Mars, di matahari. Kecerdasan Anda, kemampuan Anda, boleh bertanya manusia pertama di dunia siapa. Untuk menafkahi keluarga kalian itu sudah tidak mampu. Menghormati orang tuamu pun tidak mampu. Mengasihi, menyayangi keluargamu tidak mampu. Anda berpikir yang aneh-aneh.
kalian didogma oleh guru-gurumu, didogma oleh kitabmu, diberi cerita halu dan halu. Itulah negaramu rusak, rakyat umat rusak. Kitabmu seperti itu, guru-gurumu seperti itu. Nah, itu diajarkan di negaramu, dari negaramu sendiri atas nama kurikulum. Maka gila semua. Meskipun tahu orang pertama itu begitu, tidak ada fungsinya. Semoga video ini mampu menggugah kalian yang di luar sana. Jangan berhayal manusia pertama. Biarin manusia pertama. Manusia pertama. Meskipun dia sebelum manusia pertama, biarin. Paham murid dan santri agar Anda jangan terjebak. Karena murid dan santri pun Anda mantan ya. Mantan dari agama yang rusak. Sehingga kadang kalau diajarin guru pun juga ribet. Selalu ingin mencari manusia pertama. Manusia pertama buat apa? Nggak kena dibuat apa-apa. Ingat satu nasihat guru. Kita yang ada di Indonesia. Kecerdasan itu ada tolak ukur para pemirsa. Rata-rata di Indonesia, IQ kecerdasan bangsa kita hanya berapa persen? Nilainya berapa? Orang di luar sana itu mampu menciptakan handphone, membuat robot, membuat pesawat terbang, membuat kapal yang besar-besar, mampu di ruang angkasa. Itu tidak pernah bertanya seperti itu. Kita Anda ini yang bodoh, ODN otak di bawah normal, kapasitasnya di situ kaum duafa, orang pengangguran, kalian ajak berdebat, ngomong ngalor ngidul, kalian waktumu habis, pikiranmu rusak, tertular dari orang yang gila. Lantas gimana guru? Maka melalui video ini, guru menerangkan, berpesan kepada para pemirsa yang mengikuti arah pemikiran seperti guru. Kalau ada orang begitu tanya aja, hutangmu udah lunas belum? Ada bahasa sekarang yang keren di TikTok apa? Kalau ada orang seperti itu tanya, Kin, bapak muncul Kin, ngono loh, ya dipahamkan. Ada kan sekarang itu, Kin, anakmu itu lo ngomong sih gak, nah itu bisa kan? Nah itulah para murid dan santri kembali kepada substansi mempertanyakan, aku ini siapa? Fahamkan, tempatkan porsi Anda hanya sebatas manusia. Kita adalah hanya kumpulan. Apa yang kita cari, carilah dulu sementara. Kita hanya mencari kebutuhan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Mempersiapkan besok agar makan tidak kesusahan, minum dengan kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.